Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan siswa-siswi MTS Muhammadiyah 2 Klen Timur Kota Banjarmasin yang berbahagia, yang Bapak cintai dan Bapak sayangi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya anak-anakku semuanya, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 2 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan taufik dan hidayahnya jualah kita pada kesempatan ini Bapak dapat bersua melalui tayangan video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang oleh suatu apa jua pun. Kemudian tidak lupa pula kita aturkan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, ada beberapa kesempatan atau hal yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, mengenai penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, juga hal-hal yang berhubungan penilaian. Dan yang ketiga, yang berhubungan dengan pelajaran Bapak, ya, dalam hal ini mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan kemuhammadiyahan atau PMD. Nah, anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi dan cintai, dalam kesempatan ini perlu yang Bapak sampaikan. Pertama, mengenai penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, saat ini kan kalian sedang mengikutinya. Tinggal beberapa hari lagi akan berakhir, insya Allah tanggal 9 nanti. Nah, dalam kesempatan ini Bapak berharap belajarlah yang baik, gunakanlah waktunya. Semoga kalian dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar nantinya. Nah, di sini perlu yang Bapak sampaikan bahwasanya ada beberapa siswa yang menanyakan ke Bapak mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM di lingkungan Madrasah MTS Muhammadiyah 2 untuk pelajaran agama. Ya, dalam hal ini seperti pelajaran Al-Quran Hadis, fikih, akidah akhlak, SKI, dan bahasa Arab. Itu KKM-nya adalah rata-rata 75. Sekali lagi, KKM-nya 75. Dan kemudian untuk mata pelajaran umum dan lokal, itu rata-rata nilai KKM-nya adalah 70, termasuk kemuhammadiyahan. Nah, karena itu Bapak berharap nantinya apabila kalian dalam mengikuti penilaian akhir semester ini apabila terdapat nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal tersebut, maka kalian harus mengikuti jalur remedial atau program perbaikan nilai. Nah, itu nanti akan kalian lakukan
melalui dari guru mata pelajaran tersebut. Nah, apakah nanti dalam bentuk penugasan atau dalam jenis apa ya remedial tersebut. Nah, kemudian juga yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan PAS ini juga, ini tidak terlepas dari PTS kemarin. Ya, hasil kesepakatan ya rapat dewan guru, ya, kami memutuskan untuk infak PTS dan PAS itu dikenakan biaya atau infak sebesar 40.000 per siswa dengan perincian 15.000 untuk penilaian tengah semester atau PTS yang 2 bulan yang lalu kita laksanakan, kemudian 25.000 untuk biaya penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, jadi ada total sebesar 40.000 rupiah per siswa. Nah, nanti itu akan diserahkan atau dibayar kepada Ibu Nur Jakia SPD selama kegiatan PAS berlangsung atau nanti pada saat kalian menerima buku rapot. Insya Allah nanti tanggal 19 Desember 2020 pukul 9 WITA di MTS Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Nah, itu mengenai PTS dan penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, yang kedua ini mengenai mata pelajaran yang Bapak ampu atau Bapak pegang, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan juga kemuhammadihan atau KMD. Nah, ini perlu Bapak sampaikan untuk mata pelajaran PKN. Bapak berharap, Bapak sarankan kalian pelajari buku LKS-nya ya sampai bab terakhir, dan juga kalian pelajari ya dari pelajaran-pelajaran yang sudah kalian terima ya melalui video singkat yang Bapak kirimkan di grup WA masing-masing. Nah, Bapak berharap nantinya pada ulangan tanggal 8 nanti mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan lancar. Nah, begitu juga untuk KMD di sini Bapak sampaikan secara lebih khusus ya, karena KMD atau kemuhammadian ini perlu kalian ketahui bahwasanya KMD ini adalah pelajaran yang satu-satunya di setiap sekolah Muhammadiyah pasti ada yang namanya mata pelajaran kemuhammadihan atau KMD. Nah, di sini mungkin bagi kalian yang baru ya masuk di MTS Muhammadiyah 2 mungkin bertanya-tanya dan kurang tahu apa ya kemuhammadian itu, terutama bagi yang siswa kelas 7 dan siswa pindahan ya. Nah, di sini akan Bapak sampaikan ya secara ringkasnya saja, walaupun materinya sudah Bapak sampaikan ya berdasarkan buku kemuhammadian yang Bapak bagikan kemarin dalam bentuk PDF, atau bagi yang sudah punya bukunya fotokopiannya silahkan dipelajari ya sampai bab 3 atau 4 ya masing-masing setiap kelas. Nah, anakku semuanya di sini Bapak tambahkan ya, memang dalam buku kemuhammadian yang ada itu, yang fotokopian itu atau di PDF itu memang ada yang belum lengkap ya. Di sini Bapak sampaikan ya dalam bentuk penjelasan tersendiri, karena ya kalian perlu juga ketahui ya, yang namanya kemuhammadiahan di sini kan kita harus tahu ya Muhammadiyah di tempat kita. Nah, apa saja ya yang ada di daerah kita, khususnya di Kota Banjarmasin. Nah, namun di sini Bapak sampaikan dulu dalam apa ya dari ruang lingkup secara nasional pusatnya dulu ya. Nah, di sini Bapak jelaskan ya. Nah, di sini kalau melihat dari apa ya dari sejarah ya
Muhammadiyah. Ya, sebenarnya Muhammadiyah itu didirikan atau resmi ya, didirikan itu di Kampung Kauman, ya, di Kampung Kauman di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 18 November 1912 Miladiah, atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Nah, siapa pendirinya? Ya, pendirinya adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau semasa kecil beliau itu dipanggil Ahmad Darwis. Nah, Muhammadiyah, ya, atau dikenal juga orang menyebut secara keorganisasian, ya, Persyarikatan Muhammadiyah, itu naklah orang sering mengatakan bahwa kantor Muhammadiyah ini ada mengatakan di Jogja, ya, ada juga yang mengatakan di Jakarta. Nah, di sini Bapak perlihatkan audio visualnya, visualnya. Ya, ini alamat kantor pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Ini adalah kantor yang pertama ya di Yogyakarta. Nah, ini kantornya, ya, cukup megah ya, kantor Muhammadiyah ini. Nah, kemudian selain di Yogyakarta juga ada kantor pusat Muhammadiyah, itu terdapat di Jalan Menteng, ya, di Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat. Nah, ini gedung dakwah, ya, gedung dakwah Muhammadiyah. Nah, ini namanya gedung dakwah Muhammadiyah. Kemudian ini kantor pusatnya di Jakarta. Nah, ini fasilitasnya, ya, ini dari seberang Jalan Menteng. Nah, ini sarana prasarananya, ya, masjidnya. Kemudian nomor pertemuan. Nah, kemudian di sini Muhammadiyah, ya, semenjak berdiri sampai sekarang itu, ya, sudah memiliki ada kurang lebih 15, ya, ada 15 pimpinan atau ketua umum, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini mulai pertama itu, ya, itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini pada tahun 1912, ya, sampai 1923. Ini jadi pertama kali itu istilahnya, ya, dulu bukan muktamar, ya, sekarang sebutan musyawarah nasional itu sekarang namanya muktamar. Dulu waktu yang pertama itu namanya adalah rapat tahunan. Nah, di sini ada sampai 14, ya, rapat tahunan. Ini 14 periode, ya, 14 tahun. Nah, kemudian periode kedua berikutnya, ya, kepemimpinan yang kedua yaitu Kiai Haji Ibrahim. Nah, ini, ya, tahun 1923, 34. Nah, lalu berubah, ya, setelah rapat tahunan ke-14 berubah menjadi kongres, ya, ya, dari kongres ke-15 sampai kongres ke-22, ya, dari Surabaya sampai Semarang. Nah, kemudian yang ketiga ketumnya adalah Kiai Haji Hisam. Nah, tahun 1934, 1937. Nah, ini dalam periode ini beliau 3 kali, ya, kongres, itu kongres ke-23, ke-24, dan ke-25. Dan istimewanya di sini, ya, justru, ya, di kongres ke-24 ini tempat kongresnya di Kalimantan Selatan, ya, di Kota Banyumas. Nah, ini alhamdulillah itu sesuatu yang luar biasa, ya, kita menjadi kehormatan sebagai tuan rumah. Ini tahun 1937, nah, 1937. Jadi kongres ke-24 kemudian. Nah, ini ketua umumnya adalah Kiai Haji Hisam tadi itu. Kemudian yang keempat, ya, ketua umumnya adalah Kiai Haji Mas Mansur. Nah, ini tahun 1937, 1942. Ini
dari Kongres ke-26 sampai Kongres ke-30. Nah ini. Nah, kemudian yang kelima, ketua umumnya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Nah ini Ki Bagus Hadikusumo. Nah ini beliau juga ini ada beberapa periode ya memimpin ya Muktamar Darurat. Nah, jadi setelah Kongres itu sempat nama berubah ya sebutannya ya Muktamar Darurat tahun 46 ya di Jogja ini ya. Kemudian silaturahmi se-Jawa tahun 50, kemudian Muktamar ke-31 ya tahun 53. Kemudian yang keenam ketua umumnya adalah Buya AR Sultan Mansur. Nah ini beliau juga dua periode ya tahun 53 1956 di Purwakarta ya Muktamar Muhammadiyah yang ke-32. Kemudian yang keduanya Muktamar ke-33 ya tahun 59. Kemudian yang ketujuh ya ketua umumnya adalah Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Nah, ini tahun 59 sampai 62 di Palembang ya, Muktamar di Palembang, Muktamar yang ke-34. Kemudian yang ke-8 ya di sini yang bernama Kiai Haji Ahmad Badawi. Nah, ini beliau selama beliau ini juga dua periode ya. Tahun 65 itu di Jakarta ya, Muktamar ke-35. Kemudian tahun 68 di Bandung ya, Muktamar ke-36. Kemudian yang ke-9 ya Kiai Haji Fakih Usman ya. Kiai Haji Fakih Usman ini Muktamar ke-37 di Palembang ya tahun 68 ya. Kemudian yang ke-10 ketua umumnya adalah Kiai Haji AR Fahrudin ya. Ini beliau menjabat ada 4 kali ya, 4 periode. Ya Muktamar ke-38 di Makassar 74. Kemudian Muktamar ke-39 di Padang tahun 78. Kemudian Muktamar ke-40 ya di Surabaya tahun 1985. Ya Muktamar ke-41 ya di Surabaya, di Surakarta tahun 1990. Nah, kemudian yang ke-11 Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Nah, ini di Jogja tahun 90-95 di Yogyakarta. Ini Muktamar ke-42. Nah, kemudian yang ke-12 ketua umumnya adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA ya, tahun 95 sampai 98 ini 3 tahun saja beliau memimpin di Muktamar ke-43 di Banda Aceh. Nah, kemudian yang ke-13 ketua umumnya adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif ya, tahun 98 melanjutkan Pak Amin ya sampai 2000 sidang tanwir dan dapat pleno. Kemudian tahun 2000 ya 2005 ini Muktamar ke-44 Muhammadiyah di Jakarta ya. Nah, kemudian yang ke-14 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin MA. Nah, beliau menjabat 2 periode ya, tahun 2010 ya, 2015. Nah, ini di Malang ya, Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang. Nah, kemudian Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta. Nah, kemudian yang terakhir yang sekarang ini yang masih sedang berjalan ya, sedang menjabat itu adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Nah, ini periode beliau 2015 sampai 2020 di Makassar, Muktamar Muhammadiyah ke-47. Nah, sebenarnya Muktamar yang akan datang sebenarnya tahun 2020 tadi ya, di bulan Juli ya, yang ke-48 di Solo. Nah, karena berhubung dan lain hal karena wabah COVID-19 ya, corona, maka itu ditunda ya. Ditunda dalam artian waktunya belum ditentukan sampai kapan penundaannya. Nah, itu adalah unsur pimpinan pusat ya dari masa ke masa. Nah, kemudian ya kita ya untuk ya sebenarnya Muhammadiyah ini
kalau kita bicara Muhammadiyah secara garis besarnya ya, untuk nasional bahkan dunia ya, apalagi ya, Muhammadiyah ini sudah punya cabang ya di luar negeri ya, seperti di Malaysia, ya, di Mesir, Arab Saudi, ya, bahkan di Eropa ya. Nah ini. Nah jadi kalau di Indonesia, naklah itu Muhammadiyah ini memiliki ada 34 pimpinan wilayah Muhammadiyah, karena kita ada 34 provinsi ya di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Nah, khusus kita di Kalimantan Selatan, ya, Provinsi Kalimantan Selatan adalah kita ya kalau di pusat kan namanya apa? Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya. Nah, kalau tingkat pusat atau nasional itu, kalau dalam musyawarah itu namanya muktamar, ya, muktamar. Nah, kalau kita tingkat wilayah atau pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan, itu kalau musyawarah itu namanya adalah musyawarah wilayah. Nah, untuk Kalimantan Selatan kita di sini ya, Provinsi Kalimantan Selatan kita memiliki ada 13 kabupaten kota. Ya, mungkin kalian sudah hafal. Nah, sebanyak kabupaten kota itulah itu pimpinan daerah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Misalnya ya seperti Kota Banjarmasin. Nah, itu pimpinan daerahnya namanya adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Nah, kemudian lagi ada yang namanya pimpinan daerah Muhammadiyah Barito Kuala, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, khusus kita Kota Banjarmasin, maaf ya, untuk pimpinan wilayah, yang ketuanya adalah Bapak Dr. Nas Haji Tajuddin Nur, SH, dan sekretarisnya adalah Bapak Muhdiansyah, SE.MM. Nah, kemudian untuk pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, itu ketuanya adalah Bapak Dr. Haji Maskur, dan sekretarisnya adalah Bapak Mudin Syahri SHG. Nah, untuk di Kota Banjarmasin kita memiliki ada 13 pimpinan cabang Muhammadiyah, ya. Ada 13 pimpinan cabang Muhammadiyah. Yang pertama itu pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1. Nah, ini ya. Ya, Parman, bidang usahanya ya, pendidikan. Ada 6 ya sekolah. Ya, kemudian masjid ya, Masjid Al-Mujahidin, Ahmad Dahlan, ya. Kemudian cabang 2 ya di Jalan Kais Tubun, ya. Kemudian bidang pendidikan ya ada 3 ya sekolah yang dibinanya. Dia masjid, kemudian Kelayan, kemudian Masjid Alamin di Kelayan A ya. Kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3 ya, yang Pangeran ya, Sungai Miai. Di bidang pendidikan sini ada 6 sekolah ya. Kemudian bidang dakwah keagamaan itu ada 2 masjid, ya, Masjid Ar-Rahim, At-Tanwir. Kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 ya di Jalan Cepaka. Ya, bidang pendidikan di sini ada 4 sekolah yang terkenal tuh SD Muda 8 10 ya. Kemudian juga masjidnya terkenal itu Masjid Al-Jihad Jalan Cepaka Besar. Kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 5 ini beralamat di Jalan Seberang Masjid Sungai Mesa. Nah, di sini di sini orang lebih mengenal di sini Kampung Sasirangan karena di sana itu banyak pengrajin ya, pengrajin tradisional Sasirangan ya di sana itu. Nah, di sana itu ada sekolahnya itu sekolah SD Muda 7 dan masjid yang bernama Masjid As-Sajali. Kemudian cabang Muhammadiyah Banjarmasin 6. Nah, ini ya ini tempat MTS Muhammadiyah 2 kita ya di Jalan Klanbi Gang Baja. Nah, sekolahnya apa saja? Di komplek kita ini adalah SD Muhammadiyah 6 dan MTS Muhammadiyah 2. Kemudian masjidnya adalah Masjid Istiqomah. Nah, terus pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 7, Banjarmasin 7 ya, ini di Jalan Pangeran ya, Gang Hasanuddin ya, maksudnya ini Gang Hasanuddin. Nah, Gang Hasanuddin ya. Hasanuddin ya.
Nah, ini ya apa saja ya tempat pendidikannya, yaitu SD Mulia 9 dan SMP Mulia 4. Nah, masjidnya di sana adalah Masjid Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kemudian masjidnya lagi ada Masjid Darul Arqam ya. Nah, terus pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 8. Nah, ini di Jalan Melayu Darat ya. Di sana ada sekolahnya ya, bahkan ada panti asuhannya. Ini ada masjidnya, Masjid Ar-Rahman, Masjid Al-Haq namanya. Kemudian cabang 9 ya. Ini sekolahnya ada 2 ya. Kemudian masjidnya 1 ya. Kemudian cabang 10 ya, ini di Jalan Batu Benawa, Norman. Nah, di sana hanya cuma ada masjid ya, Masjid Al Khairat. Nah, di Jalan Batu Benawa. Kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11. Nah, ini Jalan Arjuna. Nah, di sana baru ada masjid juga ya, Masjid Al-Ummah namanya. Kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 12, ini di Jalan Teluk Tiram ya, Teluk Tiram ya, Teluk Tiram Laut. Nah, di sana juga ada masjid saja, yaitu Masjid Az-Zakirin ya, Jalan Teluk Tiram Laut. Dan yang terakhir pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 13. Nah, Jalan HKSN Kuping Utara. Nah, di sana juga ada masjid saja, yaitu Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin. Nah, anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, Bapak cintai, mungkin itu ya penjelasan dari Bapak ya tentang apa pelajaran kemuhammadiyahan ya. Yang jelas yang perlu Bapak ingatkan untuk pelajaran kemuhammadiyahan ini ya, selain apa yang Bapak jelaskan tadi ya, ada juga yang namanya ortom ya, anaklah ortom di Muhammadiyah. Nah, atau ya, kepanjangannya adalah organisasi otonom. Nah, jadi ortom ini di Muhammadiyah ini ada 7 ya, ada 7 ya, ada 7 ortom ya, yaitu ya seperti Aisyah. Nah, Aisyah mungkin kalian yang kelas 8 kelas 9 sudah tahu ya, ini lambang Aisyah. Jadi organisasi otonom ini adalah organisasi di bawah Muhammadiyah, di bawah naungan Muhammadiyah. Ya, dia otonom ya, berdiri sendiri, tapi tetap di bawah wewenang Muhammadiyah secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini didirikan di Yogyakarta ya pada 27 Rajab 1335 Hijriah ya, atau ketepatan tanggal 19 Mei 1917 ya, oleh Nyai Ahmad Dahlan ya. Nyai Ahmad Dahlan ini adalah istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian yang kedua Pemuda Muhammadiyah. Nah, Pemuda Muhammadiyah. Nah, ini Pemuda Muhammadiyah ini ya, ini didirikan ya pada saat Kongres ya Muhammadiyah ke-21 di Makassar ya, dan pada tahun 32. Nah, ini lambangnya ya, Pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, ortom yang ketiga adalah Nasyatul Aisyah. Nah, ini atau yang dikenal dengan Putri Muhammadiyah atau Remaja Muhammadiyah. Nah, ini didirikan ya atau pada tahun 1919 ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang keempat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Nah, di tempat kita ada yang namanya IPM ya. Orang kalau di sekolah lain ya, sebutan IPM itu adalah OSIS, organisasi siswa intra siswa organisasi siswa intra sekolah ya, atau kalau di madrasah itu namanya organisasi siswa intra madrasah. Nah, kalau di sekolah kita Muhammadiyah ya, dimanapun sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM. Nah, IPM ini ya berdiri ya, dibentuk pada 4 Safar ya 1381 Hijriah atau 18 Juli 1961 di Surakarta. Nah, ini lambangnya ya. Kemudian
setelah IPM ya kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya atau IMM. Nah ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini adalah gerakan mahasiswa Islam yang beragama Islam. Nah ini berdiri pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah atau bertepatan tanggal 14 Maret 1964 Miladiah dari Yogyakarta. Kemudian yang ketujuh, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah ini kalau istilah orang lain menyebut pencak silat. Nah jadi di Muhammadiyah itu ada yang namanya seni bela diri, yang namanya Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci ya, atau Putra Indonesia Tapak Suci. Nah ini berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal ya 1883 Hijriah atau bertepatan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman Yogyakarta ya. Kemudian yang terakhir adalah Gerakan Kepanduan Hizbul Waton atau yang dikenal dengan HW ya. HW. Makanya ya di sekolah Muhammadiyah itu kepanduannya itu ya itu sebutannya adalah Hizbul Waton. Yang seragamnya itu beda ya dengan kepanduan sekolah lain ya. Kalau di Muhammadiyah itu seragamnya itu seperti coklat ketanah-tanahan gitu ya. Dan bawahnya itu biru ya, biru malam. Nah, HW ini ya didirikan pada apa ya? Pada tahun 1918 ya atau 1336 Hijriah. Nah, mungkin itu beberapa sedikit penjelasan mengenai Ortom ya, organisasi otonom Muhammadiyah ya. Nah, jadi khusus di lingkungan kita sekolah Muhammadiyah ya, terutama di tempat kita itu ada tiga organisasi otonom ya. Yang pertama namanya adalah namanya IPM ya. IPM. Nah ini yang pertama tadi IPM ya IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kita memiliki yang namanya IPM. Nah IPM ini periodenya ya 1 tahun ya. Nah kemudian yang kedua Ortom yang ada di madrasah kita itu adalah Kepanduan Hizbul Waton ya, atau yang dikenal dengan HW. Nah, mungkin bagi kalian yang siswa baru itu belum tahu betul ya bagaimana HW itu. Nah, kebetulan karena kita tidak bisa belajar di sekolah, maka kegiatan HW sementara kita istirahatkan. Nah, itu pakaiannya itu ya pakaian yang Bapak jelaskan tadi ya, warnanya coklat ketanah-tanahan. Dan yang perempuannya itu jilbabnya ya jilbab hijau lumut ya, hijau tua. Nah, kemudian yang ketiga ortomnya adalah Tapak Suci ya, Putra Muhammadiyah. Nah, jadi Tapak Suci ini sebenarnya kita ada, tapi untuk sementara kita tidak aktif ya. Dulu pernah ya waktu tahun 2005 ya, di bawah tahun 2007 itu pernah aktif ya kegiatan Tapak Suci kita. Tapi mudah-mudahan nanti setelah belajar normal kembali, mudah-mudahan ketiga ortom yang Bapak sebutkan tadi itu nanti bisa kalian ikuti ya, dari IPM ya, Kepanduan dan juga Tapak Sucinya. Nah mungkin anak-anakku semuanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya berkenaan khususnya pelajaran kemuhammadiyahan yang mungkin kalian tidak kenal ya, tidak tahu secara umum ya. Dan yang jelas ya bahwasanya kita di Muhammadiyah ini bahwasanya ya dari beberapa cabang ya, itu sebenarnya setiap cabang itu ada ranting-ranting lah, jadi ranting-ranting. Nah jadi setiap cabang itu ranting itu bermacam ya, bervariasi, beragam. Ada yang jumlahnya 3 atau ada 4 ya. Nah untuk di cabang 6 itu ada yang Bapak tahu tuh ranting yang baja ya, ranting Firdaus, kemudian ranting apa lagi ya di daerah apa ya
Bapak itu ada 3 lah ya, aku lupa satunya itu. Nah, jadi setiap tiap cabang itu memang punya ranting masing-masing. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan adalah sekali lagi semoga apa yang Bapak informasikan ini dapat bermanfaat kepada kalian semuanya dan menambah wawasan, terutama untuk pelajaran kemuhammadiyaan pada hari Selasa tanggal 8 nanti. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan ini bermanfaat ya. Dan apabila apa yang Bapak sampaikan ini terdapat kekurangan atau kehilapan, mohon dimaafkan. Semoga apa-apa yang Bapak jelaskan ini sebanyaknya kalian bisa membawa manfaat, dan yang jelas Bapak berharap pelajaran yang Bapak ampu nantinya kalian bisa memiliki nilai yang terbaik lah nantinya. Amin. Nah, itu saja. Sekali lagi Bapak minta maaf apabila dalam penyampaian atau penjelasan Bapak tentang kesehatan ini ada yang tidak nyaman atau ada yang kurang tepat atau kurang bisa dimengerti, ya bisa kalian tanyakan di WA Bapak atau di grup kelas masing-masing. Demikianlah, salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.